Ratusan warga negara Indonesia di Sydney, Australia dikabarkan tidak bisa menggunakan hak memilihnya dalam pemilu tahun ini. Dikutip dari detik.com, salah seorang warga negara Indonesia di Sydney, ada Acha Septriasa, mengatakan Town Hall dan KJRI menjadi sasaran bagi WNI untuk mencoblos. Namun banyak yang tidak mengakses link terlebih dahulu untuk pendaftaran mencoblos di KJRI Sydney. Acha sendiri bisa menggunakan hak pilihnya meski harus mengantre cukup lama. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung langsung dengan Acha Septriasa, warga negara Indonesia di Sydney, Australia. Selamat malam Mbak Acha. Selamat malam. Baik Mbak Acha, ini dari yang tadi Anda pantau langsung ya ketika mencoba untuk mencoblos di Sydney begitu. Apa sebenarnya menjadi penyebab banyak warga negara Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak pilih mereka di sana? Secara general sih saya nggak bisa menyebutkan apa yang menjadi penyebabnya, tapi yang saya rasakan bagaimana experience saya kemarin pada akhirnya berhasil mencoblos adalah saya datang ke satu TPS yang mungkin memang aksesnya adalah lebih dekat dari train station tempat saya tinggal. Jadi kebetulan town hall itu adalah ya salah satu hall di mana yang paling dekat dengan train station, sehingga warga Indonesia yang tinggal di Sydney yang mau melakukan pencoblosan di pemilu 2019, mereka mudah untuk turun dari stasiun dan langsung bisa menuju ke TPS dengan jarak yang mungkin hanya beberapa puluh meter aja gitu. Jadi kalau di KJRI sendiri itu memang basisnya lebih banyak karena memang kan buat teman-teman yang menyoblos kemarin mungkin ada yang merasa sudah DPT, daftar pemilih tetap. Namun mereka pas mengakses namanya, ada yang bilang ada namanya terdaftar, ada juga yang tidak terdaftar. Nah, permasalahan tidak terdaftar itu, mereka itu bisa tidak terdaftar karena tidak mendaftar ulang. Nah, mendaftar ulang itu sudah diinfokan oleh website KJRI bahwa tidak boleh lebih dari tanggal 13 Maret 2019. Gitu. Jadi saya sendiri pun sebenarnya saya adalah termasuk yang telat mendaftar. Saya adalah pemilih tambahan karena saya belum pernah memperpanjang paspor di KJRI, gitu ya. Saya hanya waktu itu sempat menglegalisir paspor saya dan suami karena anak saya melahirkan di sana, anak saya lahir di sana, anak saya dapat paspor dari KJRI. Tapi ya saya nggak tahu kenapa saya juga nggak masuk dalam DPT ya, mungkin karena baru dapat permanent resident di sini. Terus ya saya pada saat itu ada di town hall karena aksesnya lebih mudah, dan saya datang jam 8 pagi karena saya memang pengen banget benar-benar ada di sana untuk menggunakan hak konstitusional saya sebagai warga negara Indonesia. Tapi ya karena saya sadar juga gitu, yang antrian di sana semuanya DPT, daftar pemilih tetap, mereka menggunakan formulir gitu. Jadi karena saya nggak bawa, saya hanya membawa paspor dan hanya membawa email balasan dari KJRI bahwa terima kasih telah berpartisipasi dalam pemilu 2019, dan saya itu daftar ulangnya tanggal 14 Maret. Jadi saya adalah pemilih khusus sekarang jatuhnya kan. Baik, Mbak Acha, ini apakah memang ini penyebabnya salah satunya mungkin karena sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat ataupun warga negara Indonesia di sana, atau ada sebab yang lain? Dan mungkin Mbak Acha ada dengar atau tidak mengenai rencana pencoblosan ulang bagi warga negara kita yang tidak bisa mencoblos, atau memang sudah betul-betul tidak bisa mencoblos lagi? Kalau saya sih baru dengar dari Facebook, mungkin ada beberapa warga negara Indonesia yang menetap di Sydney, Australia, mereka menuntut untuk mendapatkan hak pilihnya, dan ya mereka menggunakan itu semua ya sebagai hak warga negara mereka untuk membuat petisi bahwa ya harus ada pencoblosan ulang bagi mereka yang belum mencoblos. Kalau saya karena kemarin sudah berhasil mencoblos, karena saya benar-benar antri dari jam 8 pagi, dan akhirnya saya pindah TPS. Saya pindah ke TPS yang benar-benar dekat rumah saya karena itu adalah kompleks perumahan. Walaupun saya akhirnya jadinya nggak naik train gitu ya, saya ambil mobil lagi ke rumah, terus saya datang ke TPS yang jaraknya yang emang hanya 10 menit dari rumah saya, tapi naik mobil. Dan di situ saya mendapatkan surat suara akhirnya
di jam 5 sore. Dan itu sebenarnya waktu yang disepakati oleh PPLN ya, panitia penyelenggara pemilu luar negeri, bahwa kalau misalnya Anda termasuk dalam dalam daftar pemilih luar negeri khusus yang lambat dalam mendaftar ulang, itu Anda termasuk dalam pemilih khusus dan Anda hanya bisa milih 1 jam dari jam 17 sampai 18 waktu Sydney gitu. Dan pada saat itu ya saya nanti dari jam 3 sore sampai di Marrickville itu jam 3 sore dan waktu itu antrian belum menyatu gitu ya, belum ada antrian ya karena mereka masih menyebar di mana-mana, ada yang masih makan dan lain-lain karena mereka tahu ini bakalan dibukanya antriannya jam 17. Dan saya ngeliat TPS tuh kosong gitu dari jam 3:30 sampai jam 4:30. Kosong karena ya mungkin DPT-nya atau daftar pemilih tetapnya ya nggak ada yang datang. Mungkin mereka yang golput atau gimana saya juga nggak ngerti gitu. Dan masih banyak surat suara yang saya tahu dari panitia ya, yang saya tanya langsung dari mereka, Pak, jadi saya di sini udah pasti bisa milih atau belum? Dia bilang itu surat suaranya, Mbak, bisa dilihat ada 2 kardus lagi, 2 kotak kardus, Pak. Akhirnya saya nggak pindah TPS, saya tetap di situ. Lalu saya mendapatkan surat suara dan akhirnya berhasil mencoblos di jam 5:15. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Acha Septriasa sudah berbagi bersama kami mengenai pengalaman pemilih di luar negeri yang memang ada beberapa rekan-rekan kita di sana yang WNI ternyata belum bisa mencoblos. Terima kasih untuk informasinya Acha Septriasa langsung dari Sydney, Australia.